Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yang ke-7 ini kita masih menunaikan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah agungkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat di suatu majelis. Kemudian tiba-tiba Rasulullah berkata, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dengan memegang sandalnya sambil raut wajahnya basah dan jenggotnya dengan air wudhu, kemudian duduk. Keesokan harinya Rasulullah berkata demikian sampai ketiga kalinya Rasulullah. Mendengar itu, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penasaran, Abdullah bin Amr. Sebenarnya apa yang membuat sahabat ini sampai Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah calon penghuni surga? Akhirnya sahabat tadi pergilah ke rumah beliau tadi, kemudian meminta izin bahwa beliau mau menginap di rumahnya. Akhirnya beliau menginap selama 3 hari. Diperhatikan selama 3 hari ibadahnya yang dilakukannya di rumah. Ternyata yang dilakukannya tahajudnya juga tidak begitu banyak, sholat 5 waktu terjaga dan sebagainya. Artinya hanya amalan-amalan biasa saja. Sampai akhirnya sahabat tadi jujur di hari yang ketiga akan berpamitan. Beliau menyampaikan, aku ini sengaja sebenarnya menginap di tempat engkau karena aku ingin tahu amalan apa yang engkau miliki, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Akhirnya sahabat tadi pulang. Tapi ketika beliau mau pulang, si tuan rumah tadi memanggilnya. Aku memang tidak ada amalan-amalan yang begitu istimewa. Hanya saja, kata beliau, setiap hari di dalam hatiku, aku sudah menghilangkan sifat iri dan sifat dengki ataupun benci kepada orang lain. Oh, akhirnya sahabat tadi paham. Ternyata inilah amalan yang istimewa dari sahabat tadi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan yang mulia ini kita dilatih hati kita, diri kita untuk menjaga panca indera kita. Bagaimana kita menghilangkan sifat iri, sifat dengki yang akan merusak pahala puasa kita. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hilangkan sifat iri, sifat dengki, karena sifat iri dan sifat dengki ini akan merusak diri kita, merusak hati kita, akan jauh daripada kebahagiaan. Masih ingat peristiwa ketika iblis, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Allah memerintahkan iblis dan para malaikat untuk bersujud. Ternyata iblis tidak mau bersujud. Maka iblis terusir dari surga karena dia iri, dia merasa lebih baik daripada Adam yang hanya diciptakan oleh tanah, sedangkan dirinya dari api. Sifat iri iblis menyebabkan dia terlemparnya daripada surga. Kemudian masih ingat anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Terjadi peristiwa pembunuhan karena adanya sifat iri tadi dan kedengkian, merusak amal.
Masih ingat dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub ayah beliau begitu sayang kepada para saudara-saudara lain, kepada Yusuf, sehingga saudara-saudara lain iri. Akhirnya terjadi kriminal. Nabi Yusuf dibuang ke sumur tua dan akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu meruginya sifat iri ini. Terlebih lagi ditambah dengan kedengkian yang menyebabkan orang lain ingin terhina dan rusak oleh diri kita. Sesungguhnya sifat iri, sifat dengki ini adalah sifat yang harus kita jauhi, karena tidak akan menenteramkan diri kita. Di Ramadan yang mulia ini, hati kita, diri kita, fisik kita, panca indera kita dijaga. Bagaimana kita belajar untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Qadarullah, takdir Allah. Saat ini Allah memberikan kita nafas. Saat ini kita berada di sini dalam kondisi seperti ini, semuanya adalah kehendak Allah. Ya, tidak ada satu kondisi apapun yang menimpa yang terjadi dalam diri kita kecuali semuanya adalah qadarullah, kehendak daripada Allah. Allah sayang dengan kita, Allah cinta kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala membuat berbagai macam ujian. Belajarlah kita untuk menerima kelebihan orang lain. Belajarlah kita untuk menghilangkan sifat iri. Belajarlah kita untuk menghilangkan sifat dengki. Karena pada hakikatnya sifat-sifat tercela, sifat-sifat